Nah, di sini tampilan awalnya seperti ini. Seperti yang kita sounding kemarin pada 2-3 hari kemarin ya, bahwa ada simplikasi UI ya, user interface-nya di EPGBM. Ada pemantau pertumbuhan, tata laksana, laporan program, dan manajemen data. Jadi lebih diringkas biar tidak tambah banyak. Nanti mungkin teman-teman juga ini pakai hak akses di admin Kabupaten Kota, mungkin teman-teman juga hampir mirip sebenarnya, tidak terlalu jauh berbeda. Nah, EPGBM itu masuk di pemantauan pertumbuhan, ya. Nanti masuk di sini. Nanti teman-teman sekalian, karena datanya nanti itu harus kita lakukan cleaning, yaitu kita lakukan cleaning di by desa ya. Nanti kita akan harapannya nanti kalau bisa teman-teman juga setelah step berikutnya nanti kalau memungkinkan kita akan melakukan update data hingga di level posyandu seperti itu. Nah, langkah pertama adalah bagaimana untuk melakukan cleaning. Yang pertama kita lakukan adalah kita cek di import identitas balita ya. Ini penting. Ini karena ini saya anggap ini ya saya skip aja. Jadi karena agak lama kalau saat ini kan lagi agak datanya agak cukup lagi crowded ya trafficnya di CGC cukup banyak tadi saya cek tapi alhamdulillah sudah saya download data tadi saya mengambil desa Kalipare ya karena gapnya agak lumayan tinggi 4.000 sekian yang kita lakukan clean dan kita pakai desa di kecamatan Kalipare dan desa Kalipare tadi sudah saya lakukan clean. Nah jadi langkah pertamanya adalah ini gambarnya tidak muncul karena mungkin webnya strike-nya agak lambat ya. Setelah melakukan identitas adalah kita mengekspor seluruh data balita import ke identitas ya. Jadi tinggal dipilih nama, tinggal kalau kecamatan teman sudah nggak perlu pilih kan, sudah otomatis ya. Jadi langsung ke desa. Nanti dipilih desanya apa, baru dilakukan ekspor. Sama seperti kita melakukan ekspor untuk data import identitas ya. Setelah dilakukan ekspor, nanti muncul, ditunggu, disimpan data itu. Langkah yang kedua adalah kita melakukan ekspor data cohort ya. Nanti dipilih di laporan, oke, laporan, pilih anak, nanti pilih yang analisa cohort. Kenapa kita melakukan analisa cohort? Di sini adalah data cohort secara lebih detail. Nanti BBTB itu akan akan terinci di situ. Jadi setiap anak dengan metadata ID NIK-nya itu akan terangkum dari Januari hingga di bulan Desember pada tahun yang ditentukan seperti itu. Nah, kita cek di analisa cohort, ya tinggal dipilih, misal, karena kita pakai Kalipare tadi, misalnya Kalipare, nah ini agak lama ya. Nanti teman-teman bisa lakukan untuk download data ini mungkin pas pada jam-jam yang agak senggang ya, mungkin di sore atau di malam hari mungkin lebih tepat ya. Tapi kadang di pagi hari itu juga cukup cepat sekali. Subuh itu sudah bagus banget sebenarnya atau sebelum subuh itu. Nah, tinggal dipilih ya. Nah, ini nanti pilih umur, cari yang rata-rata. Kalau lebih maksimal nggak ada masalah. Sarah, ya. Nanti dipilih, kita pilih ya 059 seperti itu. Oke, langsung dilakukan cari di data. Nanti setelah muncul data semua, lalu dilakukan ekspor. Nah, sehingga kita punya dua file. File pertama adalah file identitas keseluruhan desa Kalipare. Yang kedua adalah file data analisis cohort 2 tahun ya, 2024 dan 2023 seperti itu. Kita pilih 2024 ya, sampai 2023. Jadi ini sudah saya download tadi filenya. Ini datanya ya ada 2 file. Jadi ada analisa cohort sama identitas balita. Nah, langkah pertama adalah kita lakukan mengecek frekuensi dari data di cohort ya. Oke, kita buka analisa cohortnya. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi dia akan mengenerate data keseluruhan anak yang pernah dilakukan pengukuran di FGBM ya, mulai dari 2003 sampai 2024. Tapi kalau teman-teman tadi mau seleksi hingga 2024, 2023 aja, maka akan muncul 2023 aja. Tapi karena tadi kami pilih 2024, maka akan muncul 2024 seperti itu. Nah, kita akan lihat di sini kan sudah muncul di semua. Lalu bagaimana cara berikutnya adalah kita lakukan summarize ya, lakukan istilahnya meringkas metadata ini menjadi data lebih simpel. Dengan artinya bahwa setiap anak berapa sih nilai jumlah pengukuran di 2 tahun ini pada bulan-bulan tertentu seperti itu.
Nah, kita tambahkan di sini, kita insertkan file ya, untuk memudahkan. Ini biar kasih nama ya. Bisa aja nama nick. Ini nama ya. Nah, ini usia ya. Lalu karena tanggal lahir, ini kan kita BB nih. Nah, ini BB tahun 2023. Ini BB tahun 2024. TB 2023. Ini TB 2024 seperti itu. Nah, ini ada kolom usia dan lain-lain. Oke, kita akan mudahkan di sini. Nah, nick ini klik aja sama dengan ya. Kita masukkan di sini. Enter aja. Oke, kita kasih space seperti ini. Tetap lagi. Nah, nama ya. Kita samakan di sini. Nah, baru kita lakukan kopas ke bawah. Oke, jadi kita punya data ini. Data ini sebenarnya sebagai dataset. Database kita yang nanti kita akan jadi database untuk melakukan lookup data di data ekspor tadi. Oke. Usia tadi kan karena udah kita seleksi karena di atas 0 sampai 59 ya. Nah, maka ini sebenarnya bisa di skip, tapi kalaupun juga teman-teman ingin memastikan bahwa usia anak-anak udah real di bawah 5 tahun, maka kita akan juga identifikasi menggunakan usia. Yaitu ya, kita coba usia kan tanggalnya kan di 5 ya. Tanggalnya kan di sini nih. Oke, di D5 kita gunakan hari ini sebagai salah satu untuk tolak ukurnya. Maka sama dengan klik ya, div. Kita lakukan yang kolom tadi usianya di sini. Oke. Baru kita klik aja di sini dimudahkan ya. Satu besar di sini. Baru setelah div usia tanggal lahir, maka kasih nama sintaksnya adalah today ya. Di tab kita turun seperti ini, tutup kurung. Baru kita kasih apostrop, kita kasih tanda petik M. Berarti M ini menunjukkan bahwa eh, analisis untuk perhitungan usia itu menggunakan formatting mode ya, bulan. Kalau Y nanti tahun dan yang seperti itu. Tinggal ditutup kurung. Oke, nah jadi usianya 47 bulan. Kita akan lakukan di sini ke bawah. Nah, setelah ini kita akan menghitung nih berapa jumlah pengukuran eh, untuk berat badan di tahun 2023. Maka adalah kita akan melihat nih berat badan 23. Ada yang 0 berarti kan 0 berarti menunjukkan tidak ada pengukuran. 0 tidak dihitung kan, berarti yang di atas 0 yang dihitung. Nah, jadi langkahnya adalah kita gunakan rumus sama dengan conif ya. Sini kita range ini adalah menunjukkan rentang Januari hingga Desember. Step sini. Oke. Baru kita langsung pilih titik koma. Oke. Lalu kita pilih kriterianya. Kriterianya adalah lebih dari 0. Kita tutup kurung. Nah, jadi ada yang 0 ya. Baru kita tarik ke bawah. Nah, dia akan menghitung. Jadi yang hanya menghitung yang memiliki argumentasi yang di atas 0. Jadi yang tadi yang tidak 0 berarti tidak dihitung ya. PB24 kita akan lakukan cek hal yang sama ya, sama dengan conif ya. Baru kita range-nya berat badan di 2024. Di sini kita cek di sebelah sini sampai Desember. Baru habis itu kita klik ya. Titik koma ya. Kita cek kriterianya adalah lebih dari 0. Lalu kita kasihkan ke bawah. Nah, TB23 sekarang. TB23 adalah sama ya, sama dengan conif. Oke. Oh, sorry. Conif ya. Jadi di TB23 itu nanti kita cek di Januari sampai di bulan Desember. Ya, baru kita tutup dengan kriterianya lebih dari 0. Tutup. Oke.
Oke, Excel saya lagi. Oke, bentar. Excel saya lagi agak error dikit. Oke, ini sama ya. Kita lakukan sama untuk yang tahun 2024 juga. Ini sudah. Oke, jadi kita punya eh, dataset penting ya, yaitu nama, NIK, usia, serta jumlah frekuensi data entry yang ada di BPTB di tahun 2024. Ini penting ya. Jadi nanti teman-teman akan melihat anak-anak ini akan berapa jauh sih usianya, lalu juga berapa banyak data yang telah di entry di TPGPN. Ini nanti disimpan ya. Oke, ini kita tinggalkan dulu sebentar. Kita buka data berikutnya adalah yang data identitas. Ya. Di data identitas ini kan teman-teman udah buka ya semua ya. Nah, nanti ini ada Kalipare, ada Posyandu ya sama ya. Tapi ada yang unik adalah tambahannya ada W, X, Y, Z ini ya di kolom W dan X, Z, dan Z. Itu ada Posyandu, hapus, nik, babi, dan pindah. Ini penting banget jangan sampai dihapus ya. Karena ini adalah sebagai salah satu kolom untuk melakukan cleaning ya, seperti itu. Nah, kita akan masukkan data di sini. Jadi nanti biar data yang kita olah tadi di cohort, kita matchingkan di sini, sehingga kita bisa punya data ini biar kita jadi perbandingan. Mana yang mau di-delete, mana yang mau dipertahankan seperti itu. Ada mau ditambah dan lain seperti itu. Nah, untuk itu kita gandakan dulu, biarkan application list ini di sheet ini sebagai salah satu aplikasi yang mau diupload. Yang untuk perhitungan, kita gunakan gandakan sheet ini di line sebagai untuk lakukan analisisnya ya. Di sini klik kanan, pakai move or copy. Nanti di application list kita create copy. Nah, jadi ada ganda kan di sini. Nah, kita kasih nama aja draft gitu aja. Supaya memudahkan ya. Jadi membedakan yang list ini nanti kita akan upload dan draft ini sebagai salah satu perhitungannya. Nah, di sini tambahkan lagi sheet tadi base ya. Nah, kita akan gandakan base ini adalah data yang kita olah di cohort tadi, kita masukkan ke base. Ya, mudahnya seperti itu. Jadi kita kolom di sini, kita pilih ya, sip, baru kita masukkan ke base. Paste value aja. Nah, ini adalah data yang kita olah. Nah, kita bisa tutup tadi cohortnya, jadi nggak usah dipakai. Kita simpan aja. Kayaknya masih disimpan ini ya. Oke, kita simpan aja dan yes. Oke. Nah, di sini sudah ada database-nya nih. Database hasil olah yang kita yang kita olah dari cohort. Ada data draft, ini adalah data copy dari data application list ya, dari data yang kita lakukan ini. Oke, kita cek di database-nya ini. Jadi nanti tujuan kita menggunakan base ini adalah sebagai salah satu database agar data nanti akan menunjukkan ya data yang sama untuk identitas anak ini gimana datanya seperti itu dengan menggunakan acuan referensi di NIK. Oke, langkah pertama adalah kita tambahkan di sini ya. Lebih mudahnya adalah kita gunakan sama tadi di database ini kita pakaikan nama ini ya. Usia sama ini ya. Kita masukkan sini. Kita pakaikan sini. Kita kasih nama sini. Nah, jadi nanti ini metadata di base akan mencari metadata yang sama di identitas ini, di data ini. Jadi Fajar nanti akan melakukan akan mengisi akan mengisi data-data metadata di sini ya berdasarkan NIK yang kita pilih. Oke.
Jadi cara pertama adalah kita melakukan analisis menggunakan hash lookup. Cara pertama adalah kita buat range kriteria untuk database NIC sebagai ID-nya. Dengan cara gimana? Shortcut-nya adalah arahkan ke A, kolom A ini, kita blok di sini, baru klik di angka name box-nya ini, NIK gitu. NIC, atau kasih data NIC ya, biar lebih enak. Data NIC. Soalnya takut kan, soalnya pengelola Nah, BLK setelah kita cek di sini data NIC, nah, nanti kita pilih data ini, maka akan terseleksi datanya nih. Oke. Baru setelah itu kita cek juga di sini adalah usia. Data underscore usia. Nah, kalau kita pilih, jadi kita punya dua data yang terseleksi ya, namanya data apa range range data ya, range data set seperti itu. Data usia kalau kita pilih maka dia akan menseleksi data usia. Nah, kalau BB23 ini kita cek juga, maka di sini cek adalah data BB23 yang berarti data frekuen atau data input jumlah count dari seluruh pengukuran berat badan di tahun 2023. Ini sama juga BB24, kasih aja data underscore BB24. Nah, ini sama. Ini data underscore BB23. Ini kita pilih lagi data TB24. Sehingga kita memiliki eh, data-data data-data set rings ya. Jadi data set dengan rings kriteria yang sudah apa sudah fix gitu ya. Jadi kita nggak perlu pakai array. Kan biasa teman-teman pakai array gitu kan, pakai dolar-dolar itu kan akan tambah ribet nantinya. Sehingga kita gunakan sistem kriteria seperti ini. Jadi kalau kita pilih data usia, maka akan muncul di usia. Kalau kita pilih di data NIC, ini adalah untuk memudahkan kita, ibaratnya untuk mencari NIC anak ini itu berapa sih jumlah usianya, jumlah BB-nya yang diukur pada 23 dan 24 berdasarkan identitas di NIK. Karena NIK ini sebagai data lookup datanya, data yang mau dicarinya seperti itu. Oke, langsung aja ya, biar memudahkan kita akan hide ini, biar nggak terlalu panjang. Kita hide sampai di sini. Oh, ini aja alamatnya aja ya. Nah, ini waktu kan nggak terlalu ya, kita hide aja. Nanti posisian ini kan juga sama kan. Ini kita hide. Jadi yang kita sisakan adalah yang RT RW juga ini. Kita hide aja. Jadi kita menyisakan ada dua nih, nama anak, nama ortu, sama alamat. Ini sebagai salah satu metadata yang kita pakai untuk pembanding. Apakah data tapi atau tidak, seperti itu. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan mematchingkan nih, usianya ini berapa sih untuk anak M Fajar berdasarkan data yang terinput di cohort. Langkah pertama adalah usia, maka kita menggunakan rumus ya, saya bisa besarnya di sini biar kelihatan, yaitu sama dengan X lookup, ya, pokoknya di tab. Dan nanti dengan cari nih lookup array-nya mana, lookup value-nya ya. Maka kita pilih lookup value adalah NIK yang sebelah sini, NIK ya. Baru setelah itu, setelah diklik di ini ya, titik koma ya, karena saya pakai menggunakan aturan Indonesia, kalau jangan pakai English maka koma. Nah, saya pakai ini titik koma ya. Maka lookup array itu adalah di mana nilai NIC tadi yang di dataset tadi. Jadi kita udah gunakan ya data NIC tadi ya. Kita aja data NIC. Nah, data NIC pilih di sini, kita tab, baru kita cari yang lookup untuk return array-nya. Maka nilai yang mau dihasilkan yang mana? Karena kita usia, maka kita pakai data usia. Nah, kita cek seperti itu. Nah, ini ada perintah. Jika tidak ditemukan apa datanya, kita kasih aja angka 0. Jadi kalau tidak ditemukan, maka 0. Atau kalau jenengan mau lebih bagus ya, data tidak ditemukan juga tidak apa-apa. Tidak ditemukan. Sehingga nanti ketika ditemukan, maka akan mengembalikan nilai itu ke data itu. Seperti itu. Oke, tutup kurung dan selesai. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini agak kepanjangan ya. Jadi, bisa pakai mungkin 0 aja ya, biar lebih menghemat space gitu aja.
Baru setelah dari sini, kita langsung lakukan eksekusi kopas ke bawah. Nah, kita rapikan. Nah, oke. Ini usia. Sudah muncul. Nah, tinggal BB. Sama tadi. Ya, kita sama dengan XLOOKUP. Ya. Kita pakai lookup value-nya mana? Yang nick. Baru kita titik koma, pilih lookup array-nya. Lookup array kan di nick ya. Maka kasih aja data NIK. Tab. Lalu kita pilih return array. Return array itu berarti data yang kita mau cari apa. Tadi kan kita menggunakan data BB, maka kita pakai data BB 2023. Oke, baru kita pilih yang angka 0. Nah, kita tinggal tarik ke bawah. Oke, sudah muncul. Berarti data BB di 2023 jumlah keseluruhan sudah diukur, sudah muncul di situ. Tinggal kita teruskan yang ke berikutnya, data yang BB24. Itu data BB24 sama kayak tadi ya. As lookup value, kita pakai lookup value-nya adalah yang nick ya. Nah, kenapa kita menggunakan VLOOKUP atau pakai index match? Karena kita kesalahan kalau agak digeser ke kiri kanan ke kanan. Jadi ini lebih fleksibel dibandingkan kita menggunakan vertical lookup ataupun HLOOKUP seperti itu. Nah, baru setelah langsung masuk situ kita lookup value ya. Ini BB24 ya. BB24 berarti kita cari data nick-nya dulu. Data itu data nick, kita baru pilih data BB24. Oke, baru kita kalau kebalikan adalah kita tutup. Oke, kita tarik ke bawah. Baru yang DB23. DB23 di sini sama ya, slookup. Kita pilih tadi nick-nya tadi di kolom F2 ya. Di kolom F2. Maka kita lookup array-nya adalah data nick. Kita baru nanti pakai data TB23. TB23. Oke. 0. Oke, tinggal kita cari. Nah, dirapikan. Oke. Sama ya. Lookup, kita pakai F2 itu untuk menunjukkan yang nomor nick ya. Lalu lookup array itu sama ya, data nick tadi. Baru kita pilih yang region array-nya yaitu di TB data TB ya, TB 20. Baru kita pakai yang oke. Nah, cek seperti ini. Nah, jadi kita udah punya nih data keseluruhan balita di sini ya, yang dengan metadata analisis frekuen atau jumlah frekuensi timbang dan pengukuran bacaan berat badan. Nah, langkah kedua adalah kita melakukan analisis untuk filter redundancy data. Redundancy data itu adalah mencari data-data yang sama. Oke, kita caranya dengan melakukan filter di sini ya. Kita lakukan filter, ambil data ya, kita sorot di filter. Nah, sebagai acuan kita menggunakan nama anak di sini. Karena nama anak kan identik gitu. Kita pilih nama anaknya ya. Kita highlight dulu ya. Kita home ya, highlight, cari data duplikat. Data duplikat begini. Nah, data duplikatnya adalah kita pilih di highlight cell rules dan duplicate values. Nah, Anda bisa gunakan, teman-teman bisa gunakan warna apapun, tapi ini defaultnya adalah warna light red with dark red text. Artinya warna dengan Pelan-pelan ada yang butuh nulis. oh ya, siap. Pelan ya. Oke. Oke. Data duplikat sehingga nanti teman-teman bisa menggunakan yang mana. Tapi pakai default nggak apa-apa. Tapi kalau misal ada yang teman suka warna hijau, tinggal dipilih aja. Teks atau seperti apa. Tapi kalau ingin warna lain bisa diubah ya, sesuai dengan teman. Saya lebih suka yang defaultnya seperti ini. Oke. Nah, artinya di sini yang nama pink ini, nama yang di highlight warna pink dengan warna teks merah ini menunjukkan nama yang sama. Lalu gimana caranya adalah untuk mempermudah kita melakukan filter dengan entitas data yang sama, yaitu dengan cara melakukan mengkelompokkan nama-nama yang sama itu jadi satu
satu row begitu, satu row yang saling berdekatan, yaitu dengan cara klik di sini tombol filter segitiga ini. Oke. Nah, di sini ada pilihan nih, namanya filter by color. Pilih ya warna ini. Nah, sudah muncul tuh. Sehingga nama-nama yang sama itu akan terkumpul menjadi satu kolom. Ya, nanti tinggal teman-teman dicek nih. Nah, ini kita coba ini dulu ya. Kita kasihkan hide biar kelihatan. Ini juga kita hide aja. Nah, sekarang nama Saifuddin kita bisa enak nih. Saifuddin ini ada dua dengan nama ortu yang sama. Nah, ini di 2 tahun tidak ada pengukuran sama sekali. Nah, ini apakah memang anaknya ini drop out atau memang nama anaknya nggak pernah ditimbang atau seperti apa? Nah, nanti tinggal disesuaikan atau mungkin pindah atau gimana? Ini tinggal disesuaikan ya. Kalau misal anaknya ini kayaknya udah ini nih si Saifuddin ini kayaknya udah nggak ada, udah pindah atau apa, udah tidak terdeteksi lah. Kalau pindah nanti dipilih sini pindah. Nanti ada alur sendiri kalau pindah. Karena nanti kalau pindah itu nanti harus digunakan kalau misal di wilayah tertentu akan ada satu fitur di situ nanti. Atau katakanlah misal ini kayaknya nggak usah dipakai lah, udah nggak penuh, ya udah hapus saja. Udah klik hapus, tinggal satu gitu. Berarti kita nama anak Syafuddin kita hapus. Nah, Aal ini ada dua nih. Aal dengan nama orang tua Uci dan Aal dengan nama Anita. Ini beda. Jadi beda balita. Jadi di skip. Nah, Abdillah ini sama. Karena orang tuanya juga sama. Kita kasihkan split ya biar kelihatan dari atasnya. Split dulu. Nah, ini Abdillah nih. Abdillah Mufarahah ini kan orang tuanya sama, anaknya sama, desa sama juga. Dan tidak ada pengukuran. Nah, terserah apakah ditambah apa dihapus di mana. Ini kayaknya nggak pernah diukur dari tahun 2023 dan 2024. Ya, sama seperti itu. Ini fine, Abel juga sama. Ini sama. Misal mau dihapus juga dihapus. Abimanyu ini ada dua dengan nama orang yang sama. Sama ya, Ina Dewi Solikin. Nah, ini apakah nama Ina Dewi ini masuk sini sama atau tidak? Ini coba di cross check ya. Tapi kemungkinan kayaknya sama ini. Ini juga nggak pernah diukur. Nah, maka ini harus dicek satu-satu, tambahkan aja nanti. Seperti itu. Nah, ini kayak Abizar ini bawahnya. Abizar tapi sebenarnya Abizar yang benar-benar identik itu orang nomor kartu yang sama adalah si Yati ini ya. Saya kasihkan highlight warna ini ya. Yati, bisa Yati Subhan. Nah, si Yati Subhan ini ada dua nih. Kemungkinan sama ya. Yaitu adalah satu ini jelas ini nggak usah ya, kita hapus. Nah, ini Yati Subhan 2 ini nih hapus ini. Nah, ada yang 44 4 di berat badan di tahun 2023, tetapi di tahun 2024 ini baru diisi. Berarti kemungkinan identitasnya sama, nicknya berubah di tahun 2024. Nah, ini gimana ini? Di 2023 catatannya ada 4 kali, di 2023 ada 2 kali. Ini saran saya sih kalau mending data update-nya adalah diteruskan data yang 2023 sebenarnya. Sambil nanti data-data yang di 2024 ditambahkan, karena ini udah banyak sebenarnya. Nanti terkait masalah ini itu kewenangan independen jenengan sebagai pengampu penanggung jawab program. Jadi apakah memang ini dipilih yang mana, terserah. Karena ini 4 di tahun 2023 diukur, sedangkan 2 di tahun 2024. Kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi mending yang 2023 dipertahankan, karena ini cukup banyak ya nilainya. Nanti data 2022, kalau ini benar-benar anaknya sama, ditambahkan nanti diupload di ininya. Sehingga ini kalau saya anggap ini dihapus. Tapi dengan catatan ini dipertahankan. Nah, baru si Abed Izam ini Taufik sama. Juga tidak ada pengukuran. Terserah apakah mau dihapus atau tidak. Karena 2 tahun tidak ada di pengukuran dan lain-lain. Abizan dengan nama Dina juga sama. Ini harus dihapus, maka dihapus semua. Seperti itu. Nah, itu yang teman-teman yang. Nah, ini contoh nih. Si Adam ini. Ini Adam juga ada yang tidak ada nama orang tua. Adam nama sama. Ini orang sama ini. Karena nama ibunya sama. Saya highlight di sini ya. Oke. Nah, di sini terlihat si Adam dengan nick yang nomor kolom baris 65 ini, itu ada 11 pengukurannya bagus sebenarnya.
Tetapi justru di 2024 ada dua dipecah dengan nick yang berbeda. Nah, maka saran saya sebenarnya ini, maka ini harusnya dihapus, ya. Dan data pengukuran di tahun 2024 dimasukkan di nick yang ini dipertahankan. Kalau menurut saya begitu, karena data ini kan ini, gitu, gitu nggih. Ini dan seterusnya ya. Nanti teman-teman bisa lakukan sendiri. Nah, nanti teman-teman semisal sesuai dengan tadi bahwa terkait tentang cohort checking posyandu ini penting ya. Jadi nanti ketika teman-teman lakukan cohort checking posyandu adalah ketika misal data tadi kayak data ini nih, data si Abizar, ternyata nick yang identik bukan ini, ternyata ada nick ekornya bukan 67 tapi adalah 78 misal. Maka tinggal diupdate di sini, ya, lakukan di situ, baru cek di nick baru di situ. Nah, di sini nih tambahkan. Sorry, sorry, sorry. Nah, 78. Nah, kalau ada tanda begini, memang formatnya harus kita sebentar saya cekkan. Ini masih dalam bentuk web page ya, teman-teman. Jadi kalau bentuk web page itu biasanya harus dikonvertasi ke Excel dulu. Ya. Nah, oke. Setelah selesai semua, eh, setelah selesai semua, nanti disimpan ya. Nah, ini setelah misal teman-teman sudah lakukan cleaning semua, udah bagus, udah clean. Nah, maka nanti ini draftnya dibiarin aja gini. Nah, ini application list. Ini bisa juga langsung dihapus, nggak apa-apa. Ya, langsung di delete lah gitu. Di delete, di delete. Nah, tinggal menyisakan ini. Nah, oh mohon maaf, tapi draftnya ini dimasukkan dulu. Yang ini ya, kopas dulu, ya, kopas ke bawah, kopas ke bawah dari sini ya. Kita masukkan dulu ini, kita filter dulu ya. Kita kembali ke awal tadi, kita klik filter, kita klik juga data filternya. Nah, ketika udah semua kembali seperti awal, ini saya coba splitnya kita enggak. Nah, nanti data dari hapus ini, kolom X, Y, dan Z, ya ini jangan sampai ke bawah di copy gitu ya. Copy, nanti masukkan ke sini. Nah, sini. Lalu di paste value aja. Nah, setelah selesai ini baru dihapusin nih satu-satu. Hapus, delete, delete, baru disimpan. Dan pastikan untuk web ini di save as ya, dengan save as bisa pakai 2023 atau bisa Excel. Tapi saya pakai Excel workbook ini. Oke, Excel workbook. Memang sih kalau di sistem program Excel itu kebanyakan pakai format yang lama. Oke. Tapi saya pakai ini. Nah, tetapi banyak yang mengatakan gini, kenapa kok sering ngalamin error? Nah, ini contoh nih. Saya coba ini ya, data set gitu aja. Saya cek di sini. Nah, kita ubah jadi data set ini. Nah, setelah dari sini, teman-teman sekalian ya, kalau bisa jangan langsung diupload. Kalau saya pribadi gitu, jangan langsung diupload. Banyak pengalaman gagal upload itu adalah karena formatnya ini kan dari web page ya di save as ke Excel. Nah, kita perlu lagi menggunakan ditransform data dengan cara yang lebih simpel. Memang beberapa kali kita gunakan, setelah saya lihat referensi paling bagus adalah kita mentransform melalui Google Sheet. Nah, klik aja new sheet ya di sini. Nah, jadi yang tadi file tadi nggak usah dihapus, yang dataset ini. Nah, dataset ini kita simpan aja. Nah, apa fungsi Google Sheet ini? Google Sheet ini adalah cuma hanya sebagai menampung dan mentransform bentuk Excel tadi ke bentuk Excel yang sudah sesuai dengan format seperti itu. Kita cek di sini itu adalah uh, apa final atau enggak lah apa data desa Kalipari gitu ya, fix. Nah, nanti file ini jenengan import lalu diupload pakai di browse ya. Nanti pilih Kalipari di sini nih. Dataset nih. Nah, klik seperti itu. Tuh, muncul. Nah, ini sepertinya sinyalnya ya. Sebentar, saya refresh dulu. Port.
Harus kayaknya harus di ini dulu ini. Tulis dulu. Ada dataset. Nah, setelah muncul. Nah, setelah muncul nanti akan muncul nih. Ada pilihan. Import pakai isinya ada create new spreadsheet. Berarti membuat spreadsheet baru. Insert atau replace. Jadi enak replace ya. Jadi nggak usah nambah-nambah satu lagi. Nah, nanti semua data akan ini, tinggal diimport data. Nah, setelah semua masuk di dalam spreadsheet seperti ini biarin aja nggak masalah. Ini biarin aja seperti nggak masalah. Baru jenengan download lagi file, download Excel. Itu cuma numpang aja. Jadi biar proses transformnya itu masuk di transform di Google Sheet karena biasanya format web page tadi diubah itu biasanya kadang-kala nggak kebaca gitu. Nah, file ini yang di Desa Kalipare ini yang nanti akan dijadikan file uploadan, file aslinya lah seperti itu. Nanti tinggal dicek di Kalipare, ini file fixnya. Nah, ini yang dimasukkan diupload di identitas yang sini tadi. Di sini diimport, nanti identitas balita, ya. Nanti pilih metadata semua, pilih, ya kecamatan Kalipare, Mas Kalipare, Desa Kalipare. Nah, ini posyandu baru dilakukan choose file tadi, ya. Pilih tadi file tadi, baru pilih yang ubah data, bukan tambah data. Kalau ditambah tambah banyak lagi nanti ya. Diubah data, maka data itu tidak akan masuk. Nah, insya Allah lebih cepat kalau pakai konvertasi ke spreadsheet tadi. Nah, teman-teman sekalian, saran saya ini kan sudah ada kegiatan ELP ya. Harapannya teman-teman kan melihat progres di tahun 2024 kemarin dan juga sesuai dengan feedbacknya Pak Ken tadi bahwa capaian data kita yang sangat rendah. Semisal kalau ELP ini berjalan dan teman-teman itu apa istilahnya punya satu apa namanya kewenangan untuk melakukan expand data inputnya melalui teman-teman bidan desa, maka bisa dilakukan di-convert ke level posyandu juga nggak apa-apa. Jadi nanti ketika di-input, dari data tadi tinggal dipilih aja posyandunya di-filter ya. Jadi kayak tadi ini, misal kita buka tadi filenya, dataset ini. Nah, dataset ini kita buka. Nah, nanti tinggal di-filter aja, misal sesuai dengan posyandu ininya ya. Jadi yang mana sih posyandu mana? Ini kan udah diisi nih. Nah, tinggal dipilih mana yang masuk di posyandu mana itu ada. Jadi di itu gunakan posyandu tertentu. Dan nggak harus di posyandu juga diisikan. Ini cuma nggak harus sebenarnya. Cuma sarannya kalau memang jenengan udah tahu posyandu balita posyandu mana, kayak misal di mawar satu tadi dari balita satu sampai berapa itu nanti akan muncul. Nah, tinggal diklik mawar satu, nanti dipecah tadi. File master tadi dipecah sesuai dengan mawarnya. Tinggal dipilih choose file ini. Lalu lagi pindah lagi mawar 10 choose file tadi yang breakdown dari file tadi. Nah, itu nanti akan lebih. Tetapi nanti memang akan jenengan nanti akan mengimport semua sesuai dengan posyandunya nanti. Jadi yang biasa kalau hanya import data by desa nanti akan ketambah sesuai dengan jumlah posyandunya seperti itu. Nah, semisal kalau ILP ini jalan, teman-teman sudah melakukan pelatihan dan memberikan hak akses pembuatan user account untuk desa dan posyandu, maka akan jauh lebih bagus sebenarnya. Dan insya Allah teman-teman cuma hanya monitor di data di sini, di data laporan. Mana data outlier-nya nanti bisa dicek di situ. Tinggi. Nah, itu nanti coba teman-teman diskusikan dulu di level intern, lalu apakah perlu di-expand sampai situ. Tapi memang arahannya Kemenkes sepertinya ke depan harus seperti itu. Karena kemarin pada saat kegiatan penilaian kemarin, penilaian posyandu kalau nggak salah ya, itu pada saat penilaian kan dilihat tuh posyandu apa itu akan dicek. Ternyata data inputannya kok rendah seperti itu. Oh, nggak ada. Tapi ketika di breakdown di level desa akan muncul. Sehingga efek BM ini kan kalau ibarat tampungan rumah itu tampungan tandon ya, itu tandon besarnya itu di desa memang. Nanti tapi di dalam tandon besar itu ada tandon kecil-kecil, posyandu seperti itu. Sehingga kalau kita men-search di tandon kecil tidak akan muncul. Tapi ketika kita cek di tandon bawah besar pasti akan muncul. Nah, harapannya tandon kecil kita isi dulu sampai penuh, baru akan luben jadi tandon besar. Karena kan kalau konsep yang saat ini kita lakukan adalah tandon besar diisi dulu,
sehingga nanti otomatis semua akan ini, tetapi tahun kecil tidak akan terisi seperti itu. Gitu. Itu mungkin teman-teman untuk tahapan cleaningnya, tetap tapi nanti itu cuma pendekatan yang kita lakukan, tetapi eksekusi keputusan untuk apakah di delete, ditambah atau di apapun ya, harus memang dari kemenangan teman-teman semua. Ya, itu tadi cuma hanya melakukan apa, ibaratnya cuma untuk sebagai langkah-langkah yang memang bisa dijadikan sebagai bahan perhitungan ya, bahan pertimbangan untuk memilih balita dan untuk cleaning data seperti itu. Nah, itu mungkin yang kedua ya. Dan ini terakhir mungkin dari kami, dari saya mungkin ya, terkait tentang masalah ini. Saya akan coba melaporkan apa update kemarin ya. Jadi pakai datanya Puskesmas ya. Coba saya pakai Puskesmas Singosari misal. Nah, kemarin ada yang banyak yang tanya, kenapa sih data Z-score-nya kok di MGBM kok nggak muncul data T, data N, kok tidak ini, kok tidak sinkron seperti itu. Padahal perhitungan kita itu tidak Z-score-nya tidak sampai gizi buruk, tapi kok ada gizi buruk. Nah, itu berarti memang data harus perlu dipopulate. Karena memang datanya kan besar kan, ketika memang ada gangguan jaringan, gangguan traffic pokoknya, traffic data ketika diupload, maka data tidak akan sempurna diupload seperti itu. Sehingga bagaimana caranya? Yaitu dilakukan interpolasi atau populate data dengan fitur populate data. Caranya adalah jangan pilih di pemantau pertumbuhan, ya. Nanti pilih yang di backup restore di sini. Nah, lalu ada sinkronisasi data dan PPKM. Nah, kalau PPKM nanti akan muncul semua nanti populate-nya. Misal ternyata data paling banyak mungkin di bulan Sungasari desa, misal desa Lang-Lang misal di bulan eh, misal di bulan 3 Maret kemarin kayaknya banyak gangguan, banyak yang ini seperti itu. Ya tinggal dipopulate aja. Tinggal dipopulate, maka dia akan mempopulate seluruh balita posyandu akan dipopulate di situ. Nah, seperti itu. Nah, memang ada beberapa fitur ya, restore, backup. Nanti ketika teman-teman sudah mewajibkan atau memberikan kewenangan penuh ke posyandu untuk melakukan edit CGC terpadu tanpa harus online, nanti bisa menggunakan ini ya, versi backup dan restore. Nanti ada ini data juga. Tapi nanti memang perlu pendampingan memang kalau itu ya. Jadi teman-teman nggak perlu harus internet online, cukup buka di browser, nanti ada formatnya tinggal di-download ya, sehingga CGC terpadu versi lokal gitu. Mereka ngentry, nanti setelah selesai semua baru dilakukan sinkronisasi pakai online. Ya seperti ini, nanti disinkronisasi datanya. Seperti ini, nah nanti akan muncul seperti itu. Nah, cuma karena nanti saat ini lagi penuh ya, nah tinggal dicek sinkronisasi. Jadi setelah dilakukan backup, sinkronisasi. Nanti akan data yang secara online, offline tadi akan masuk ke versi online yang ini. Tapi ini nanti Kak, ini sebenarnya kewenangan dari teman-teman semua. Jadi kalau misal sudah mendelegasikan dan secara intern Puskesmas sepakat kita mau bagi nih apa pembagian entry posyandu itu sampai ke level desa dan posyandu, maka bisa menggunakan fitur secara entry manual menggunakan lokal lokal EPGBM seperti itu. Gitu. Itu sedikit sharing ya. Mungkin ada yang mau di-sharingkan teman-teman? Monggo disilakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas. Bisa raise hand atau langsung unmute saja, boleh. Ini untuk yang sambil berjalan. Nanti soalnya ada rekamannya juga nanti. Nanti misalnya jadi bisa nanti teman-teman bisa cek. Nah ini untuk saat sekarang tadi barusan kita cek. Ini belum saya update nih datanya. Ini tadi itu udah muncul sekarang 1070 ya. Udah naik nih 5,89. Udah cukup bagus ya. Mungkin mudah-mudahan diharapkan sampai akhir bulan bisa lebih tingkat lagi seperti itu. Nanti teman juga bisa lakukan expand di sini. Ya, jadi ke depannya nanti untuk dashboard ya, kita dashboard tidak untuk bulan kita akan buatkan khusus di sini nanti.
dashboard data untuk intervensi gizi ya. Jadi nanti metadatanya ada di sini nanti. Tapi ini belum kita lakukan update ya. Jadi nanti kita akan update secara bagus lah. Karena nanti datanya gini, kemarin juga sempat komunikasi dengan pihak Infapor, dengan Pak Akhwan, bahwa ILP itu nanti akan istilahnya data-data yang terkait tentang stunting, data-data terkait masalah gizi itu akan masuk di ILP gitu. Nah, lalu bagaimana biar teman-teman tidak melakukan double entry, jadi harus entry di FGP, entry di ILP gitu kan. Nah, nanti kita akan coba buatkan format yang lebih enak, sehingga tetap dashboardnya itu nanti akan entry tetap di MIBM, tapi tarikan data itu bisa kita lakukan olah data gitu. Nanti formatnya seperti ini nanti. Ini masih belum ya, ini masih belum sempurna. Nanti kita lakukan perbaikan sehingga akan muncul di sini dan mungkin analisis multivariatnya misal dan lain-lain seperti itu. Nah, nanti data-data ini akan masuk ya secara langsung menggunakan API atau API itu di ILP ya, sehingga nanti biar teman-teman cukup fokus ngisi di Sigizi, nanti Sigizi itu akan integrate ya dengan ILP. Nanti sambil kita coba komunikasi dengan Pak Iwan. Dan kita juga udah gunakan dokumentasi API di sini. Jadi udah ada API. Ini yang kita gunakan untuk data bridging dengan dashboardnya ini Diskominfo untuk stunting yang sudah akses. Jadi Bangda itu juga udah kita aktifkan di sini. Itu mungkin teman-teman. Saya kembalikan ke Bu Nita ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dedi. Ini ada yang ingin bertanya dari Puskesmas Wakir. Monggo Mbak Fitri dipersilakan. Ya Mbak mau tanya, kemarin kan kami sudah cleaning data 2 desa, yaitu kalau datanya kadang itu nggak ada di analisa kohort kan sebagai pembanding. Di analisa kohort data itu nggak ada, padahal dia itu double. Terus kalau di filter balita itu ada. Jadi kami bolak-balik dari analisa, kalau di analisa ada ya pakai itu, kalau nggak ada ya ke filter. Jadi bolak-baliknya itu di situ. Terus itu, maaf saya tadi ketinggalan yang Mas Dedi nganu kuning-kuning guys sing filter itu loh, nggak tahu caranya sing gawe rumus-rumus tadi itu lebih enak ya itu ya kayak gitu. Terus itu ngupload balita ke PPGBM setelah di cleaning itu loh, berjam-jam itu ya nggak masuk-masuk kayak gitu, seperti itu. Terus lagi Mbak gini kan kemarin tuh kami pakai nick dummy ya, nick dummy. Terus itu tahun ini kami tuh pakai nick asli. Jadi kalau cleaning, habis cleaning itu harus ganti nicknya yang satu-satu semuanya gitu Mbak ya. Soalnya kemarin tuh habis cleaning, terus tak lihat lagi capaiannya, sebelum cleaning sih capaiannya 0,12 kayak gitu sedikit sekali. Setelah cleaning ada 23% kayak gitu. Tapi setelah dianu lagi masih ada double lagi kayak gitu Mbak. Gimana itu Mbak? Terima kasih. Oke, luar biasa pertanyaannya ada banyak ya. Yang pertama sudah di cleaning tapi di analisa cohort tidak ada, tapi di filter daftar balita ada, begitu ya Mbak ya. Kemudian yang kedua, upload balita setelah di cleaning tidak bisa atau muter terus. Yang ketiga, NIK dummy sekarang menjadi NIK asli. Itu untuk cleaningnya, untuk menjadi ke NIK asli sudah sesuai dengan yang tadi ya Mbak ya, tahapannya ya. Pakai masukkan di NIK baru itu ya. Nah itu Mbak, saya itu masih cleaning tok tapi belum masukkan NIK baru. Lek masukkan NIK baru kan yo manui satu-satu ya Mbak yo. Nanti rencananya setelah cleaning terus itu ada datanya lagi terus diganti ke NIK baru. Kayak gitu gimana Mbak? Loh, berarti yang dimasukkan misalnya kan tahun lalu pakai NIK dummy, tahun ini pakai NIK asli. Berarti Mbak Fitri itu mengupload atau mengupdate? Aku ngupload Mbak. Mengupload. Makanya banyak Berarti banget ya. nambah. Oh iya, berarti nambah Nah, karena kan berarti tidak merubah data identitas yang lama ya, tapi nambah yang baru dengan NIK asli begitu ya. harusnya gimana Mbak? Harusnya update ya?
Gini, kalau untuk yang nggak apa-apa ya Mas Dedi ya, nanti bisa ditambahkan. Kalau terkait dengan NIK itu, misalnya di awal itu Mbak Fitri pakainya NIK dummy. Nanti bisa memakai tahap yang tadi dijelaskan Mas Dedi. Itu nanti bisa, Mas minta tolong ditampilkan yang Excel tadi Mas. Itu kan di sebelah kanan ada kolom NIK baru. Nah, Ya, itu ada itu kan NIK di kolom baru. ya NIK baru. Ya NIK yang asli itu tadi kan namanya sudah ada di sebelah kiri toh. Nah, NIK barunya, NIK aslinya tinggal diketikkan di situ aja. Jadi nanti anunya Copy paste aja. mengupdate bukan mengupload. Kalau mengupload nanti dia akan double lagi. Jadi misal awalnya cuma 3 atas nama Abizar bisa tambah 4 dengan 1 NIK asli, 3 NIK dummy gitu. Jadi tiap bulan itu kalau laporan mau ngupload ke EPP GBM itu update ya Mbak ya? Untuk ID iya diupdate. Tapi kalau ada balita baru ID ya. ya diupload balita barunya gitu. Oh, Untuk yang pantesan kayak upload gini Mbak. Kalau gimana? ngupload pas ngupload itu balita yang teridentifikasi misalnya ID-nya itu 400. Terus di pengukuran 300 kayak gitu kan. Itu tersebut kayak gitu Mbak waktu ngupload. Tapi pas dilihat di IKG cuma Sedikit. sedikit yang nyantol itu. Ya itu tadi bisa jadi karena NIK-nya berbeda itu tadi ya. Gitu. Terus Iya. kemudian upload balita yang setelah di cleaning tidak bisa. Ya mungkin ini biasanya kalau muter itu berarti biasanya ada yang tidak sesuai ininya formatnya. Mungkin Mas Dedi bisa ditambahkan Mas. Ya, G. Jadi kalau tadi yang terkait pertanyaan apa untuk upload identitas, asalkan tidak ada tambahan baru, nggak usah diupload tiap bulan Bu ya. Jadi cukup 1 kali aja, dan yang dianjurkan upload cuma di pengukuran. Kalau misalnya dengan tiap tahun mesti ngupdate data identitas, pasti datanya akan menumpuk terus. Jadi identitasnya cukup 1 kali, dan ketika memang misal data yang memang apa banyak yang memang perlu dilakukan cleaning ya kayak tadi itu cleaning tadi. Nah, berarti yang kedua terkait masalah apa tadi yang masalah tidak muncul di tadi apa tadi Mbak Menit di analisa cohort ya tadi ya. Nah, sebenarnya analisa cohort ini insya Allah kalau PET itu adalah alamat ya, alamat sesuai. Jadi puskesmas apa, desanya apa, kalau dia udah berikan ke posyandu apa, akan ditarik muncul, itu akan muncul sebenarnya. Karena dia akan mempopulit semuanya. Nah, kenapa kok data nggak muncul? Nah, apa nggak kurang apa misal tidak sinkron seperti itu, maka coba dilakukan 1 kali itu adalah populit PKM. Ini nih. Nah, kalau misal jenengan udah misal begini, data yang diupload di bulan Februari jenengan desa A misal itu 1.200 sekian. Ternyata setelah dicek di lookup entry di EKG untuk capaian DPRS-nya kok cuma sekian, 800 misal. Mana yang 400-nya seperti itu. Nah, coba dilakukan populate dulu. Nanti dia akan mempopulate secara lebih dalam seperti itu nanti. Nah, baru saran ya teman-teman semua. Jadi biar tidak mengalami kesalahan ulang, yaitu adalah ketika jenengan udah melakukan cleaning, itu kan kita akan cek dulu nih, setelah di clean berhasil semua, sekali lagi coba dicek di identitas lagi, di export lagi. Jadi hasil yang jenengan clean tadi itu di upload, dipastikan dulu, emang berapa sih yang real, sehingga kita gunakan nick itu. Jadi habis di upload, jenengan cek lagi export datanya. Jadi data identitas itu adalah yang akan dimasuk diekspor data-data yang memang sudah dilakukan clean, dan usahakan kalau sudah menggunakan nick yang itu jangan gunakan nick yang baru lagi. Jadi cukup 1 kali di import identitas seperti itu, jadi nggak usah perlu ulang-ulang, hanya 1 kali biar nggak nambah-nambah seperti itu. Dan yang untuk masalah gagal upload, betul tadi yang kayak Mbak Bunita bilang tadi, memang kesalahan format ya. Paling sering kesalahan format ketika gagal upload itu adalah kesalahan format pada usia, tanggal ukur biasanya. Nah, tanggal ukur itu tidak boleh kurang dari tanggal lahir, tidak boleh lebih dari tanggal
sistem ya. Jadi misal kalau jenengan ngukurnya saat ini nguploadnya di tanggal 14 Juni misal, pengukuran tanggal 18 Juni itu nggak bisa. Karena dia menggunakan 2D ya, lognya itu data 2D. Jadi kalau bisa gunakan data kurang dari tanggal input sekarang dan tidak boleh kurang dari tanggal balita lahir. Itu nanti biar nggak gagal. Yang kedua juga diperhatikan formatnya, nggih. Ingat untuk identitas balita itu tanggal lahir itu menggunakan format YYY, MM, DD, bukan DD, MM, YY. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, itu sih mungkin Bu Fitri. Oke, gimana Mbak Fitri? Ada yang kurang jelas mungkin? Dan iya, untuk yang masalah upload, untuk data balita yang lebih dari 360 hari, kemarin sudah konsul ke Pak Rahmat ya, bagian IT itu, tidak bisa memang. Itu harus menggunakan hak akses Dinkes. Nah, makanya nanti teman-teman semua yang sudah melakukan upload, itu nanti bisa datang ke Dinkes, yang nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Bu Nita dan Bu Filiza terkait tentang schedule-nya seperti apa dan teknisnya seperti apa. Nanti kita akan bantu uploadkan secara menyeluruh nanti, sehingga nanti dipastikan di bulan ini kita sudah mendapatkan data denominator yang benar-benar paling tidak mendekati nilai proyeksi lah, tidak terlalu sampai lebih dari 40% seperti itu. Oke. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Gimana? Ada yang ingin bertanya lagi? Dari teman-teman? Yang lain mungkin? Oke, sambil menunggu ya. Begini teman-teman, untuk mempercepat cleaning EPPKPM ini, kami insya Allah nanti berencana di minggu depan, di hari Rabu sampai dengan Jumat, teman-teman bisa ke dinas untuk melakukan cleaning di dinas. Tapi harus sudah membawa file yang sudah siap upload. Karena memang untuk cleaning EPPKPM ini, karena data sasarannya sudah dientrikan sudah lebih dari 3 bulan ya. Untuk data sasarannya itu bisa di cleaning melalui akunnya dinas begitu. Jadi kemarin sudah kita coba pembagiannya. Monggo mungkin kalau memang mau ke dinas silahkan. Suratnya sudah dalam proses. Untuk pembagiannya mungkin bisa saya bacakan di sini untuk hari Rabu tanggal 19 Juni. Untuk Rabu 19 Juni ada 15 puskesmas. Jadi puskesmas nomor urut 1 sampai dengan 15. Untuk Kamis tanggal 20 Juni nomor urut 16 sampai dengan 27. Dari Turen sampai Pagi Saji. Untuk hari Jumat mulai nomor urut puskesmas 28 hingga 39. Untuk suratnya menyusul karena sedang kami naikkan ke pimpinan untuk ditandatangan, tapi mungkin bisa dijaga-jaga dulu untuk halo ya sudah ya. Jadi mungkin bisa jaga-jaga dulu untuk tanggal 19 sampai 21 yang terjadwal bisa disiapkan untuk file-filenya per desa yang sudah siap di-upload, yang sudah seperti tadi ya, yang sudah di cleaning diberi angka 1 kalau misalnya memang mau menghapus atau misalnya sudah ada NIK aslinya sudah diberikan NIK aslinya di kolom NIK baru atau mungkin yang pindah sudah diberi keterangan seperti itu, nanti bisa dibawa ke dinas, kita bantu uploadkan dari sini begitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, Bu Elo, Mbak Filza, Mbak Kiki.
Kalau mungkin nanti ada yang ganti jadwal, misal nggak bisa, atau berbarengan dengan kegiatan di puskesmas, nanti bisa dibicarakan dengan teman yang satu hari itu mungkin bisa tukeran atau gimana gitu. Coba saya share screen dulu ya untuk suratnya. Sudah muncul? Belum. Oke. Sudah keluar? Sudah? Sudah Pak. Udah, oke. Untuk hari Rabu ya, Mulyo, Kalipare, Pagak, Sumakul, Bantor, Wonokerto, Gedangan, Setiarjo, Sumawe, Dampit, Pamotan, Tirtoyudo, Ampel Gading, Mojokusumo, dan Wajak. Jadi untuk 15 puskesmas ini di awal nanti hari Rabu itu bisa membawa file ID yang sudah di cleaning oleh teman-teman, nanti tinggal kita uploadkan di sini, di dinas begitu. Karena memang bisa lebih cepat atau karena entriannya teman-teman kan sudah dari 3 bulan sebelumnya ya untuk ID ya, jadi bisa diaksesnya ada di akun dinas begitu. Kemudian untuk hari Kamis, Turen, Bululawang, Gondang Legi, Ketawang, Pagelaran, Kepanjen, Sumber Pucung, Kromengan, Ngajum, Monosari, Wagir, dan Pakisaji. Monggo di hari Kamis nanti bisa dibawa file ID yang sudah di cleaning, jadi tinggal kita uploadkan di dinas. Kemudian hari Jumat ada Puskesmas Tajinan, Tumpang, Pakis, Jabung, Lawang, Singosari, Adimulyo, Karangploso, Dau, Pujon, Ngantang, dan Kasembon. Gitu. Mungkin kalau misalnya memang teman-teman sudah melakukan cleaning sendiri, ada beberapa puskesmas yang sudah selesai mungkin cleaningnya, monggo bisa konfirmasi ke kami jika memang tidak membutuhkan untuk cleaning di dinas, bisa konfirmasi Japri, boleh. Nanti mungkin bisa kita fasilitasi untuk teman-teman yang lain yang belum begitu ya. Karena dari umpan balik kemarin dari provinsi, sasaran kita seperti yang sudah disampaikan Mas Dedi tadi melebihi bahkan dari sasaran SUPAS. Padahal dari D-nya kalau kita lihat biasanya kita di sekitar 140.000 sampai 150.000. SUPAS kita 190.000 dan ternyata sasarannya di EPPGPM kita sampai 225.000 lebih begitu. Jadi nantinya di awal Juli akan ada evaluasi dari kementerian terkait intervensi serentak ini, akan dinilai DPRS-nya, bagaimana cakupan entry-nya gitu. Jadi kalau kita dengan sasaran yang begitu besar, ya nggak akan bisa tercapai DPRS yang tinggi seperti itu. Dari teman-teman puskesmas yang lain ada yang ingin ditanyakan? Enggak, bisa raise hand atau unmute atau bisa di kolom chat. Sudah, kira-kira sudah cukup jelas ya? Oh iya, Bapak Ibu sekalian, kemarin ada informasi terkait kan intervensi serentak ini ada 3 sasaran ya. Ada balita, ibu hamil, sama calon pengantin. Untuk balita memang yang diambil dari EPPGBM. Untuk yang ibu hamil kemarin masih agak rame, apakah harus dientrikan di EPPGBM juga? Gitu.
Kalau kemarin informasi dari pusat, jika sudah mengentrikan di e-cohort tidak perlu dientrikan kembali ke EPPGBM. Karena sudah sekarang sudah terbridging antara antrian e-cohort dengan EPPGBM. Nah, menurut info Pak Rahmat di Zoom yang sekarang sedang berlangsung, itu untuk bridgingnya itu di akhir minggu. Jadi tiap akhir minggu data di e-cohort ditarik kemudian di-bridgingkan ke EPPGBM gitu. Jadi kalau sudah dientrikan e-cohort enggak usah dientrikan lagi ke EPPGBM. Untuk sasaran calon pengantin memang dari pusat ini informasinya kemarin tarikan datanya melalui LC Mill-nya BKKBN. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang sudah melakukan pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin juga harapannya bisa dientrikan di aplikasi Kescatin. Begitu. Kemudian satu lagi terkait ada menu baru di Sigizi itu terkait kelengkapan posyandu. Ini tadi di Zoom yang sedang berlangsung sekarang juga diinfokan bahwa teman-teman juga harus mengisikan kelengkapan posyandu. Mungkin saya share screen sebentar ya. Sudah muncul? Sudah, Mbak. Ya. Kita masuk ke di laporan rutin, nanti di bawahnya. Kalau dulu kan hanya ada kelengkapan PKM dan kabupaten ya. Sekarang sudah ada kelengkapan posyandu. Di sini contoh kita ambil Donomulyo sebagai contohnya. Misalnya ini desa dan desa kelurahan dan posyandu harus diisi. Kita misalnya pakai Putih Kencana 1. Nih, hanya diisikan jumlah antropometri kit sesuai standar KMK, jumlah antropometri kit yang sudah dikalibrasi, dan jumlah kader posyandu yang terlatih antropometri. Nah, ini bisa diisikan. Misalnya sekarang tahun 2024 bisa diisikan jumlah antropometri kitnya yang sesuai standar KMK 2022 berapa, jumlah antropometri kit yang sudah dikalibrasi berapa, jumlah kadernya berapa, klik simpan. Begitu ya teman-teman, tapi yang menjadi prioritas kita sekarang adalah untuk cleaning data EPPGBM dulu. Itu nanti sambil jalan bisa mengisikan kelengkapan posyandu, kelengkapan PKM dan yang lainnya. Begitu. Mungkin sekian. Sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ada tambahan dari Bu Elo, Mbak Kiki, Mbak Filza? Untuk yang kegiatan hari Rabu sampai dengan hari Jumat, mungkin teman-teman bisa membawa SPPD dari Puskesmas ya, karena kami tidak menyediakan biaya transportasi teman-teman. Ini tadi ada informasi terkait ini ya teman-teman, Monef-nya PMT Pangan Lokal. Mungkin nanti sambil teman-teman waktu ke sini bisa kita jelaskan di sini saja karena ininya belum siap, masih proses disempurnakan oleh Mas Dedi. Rapatnya kapan ya, Mbak? Jumat minggu depan ini ya. Gimana Bu Mer? Rapatnya minggu depan itu ah. Enggak, ini sesuai puskesmasnya. Kalau wajak nanti di hari Rabu pembagiannya. Mari Rioyo berarti, Mari Rioyo J. Purwokerto. Iya, habis. Mbak Yun, nanya.
Kalau Ya, misalnya yang setelahnya Siapa itu sih boleh ya. pesen sate gulai, pesen sak wedhuse. oh, buka Yunita, lapak. Gawaknya ndak Mbak Yunita, sedes. aku izin karena aku hari Jumat sama Sabtu ikut TUT pelatihan TPPKK di Surabaya. Nggak bisa. Bulu Lawang kan masuk nanti di hari Kamis. Nah iya, Rebo sampai Sabtu saya pelatihan TUT TPPKK Oh di iya. Surabaya. Nanti dikirim aja file cleaningnya ya. File apa? File cleaningnya per desa. Mbak Dian Oh sudah kan selesai data cleaning? sudah cleaning semua Oh, kemarin. kalau sudah cleaning semua ya sudah, enggak usah berarti. Kemarin sama Mr. Dedi saya cleaningnya. Oke. Oke. Ini mungkin Mbak Nit yang sudah ada ya, yang apa Ya. yang kelihatan. Jadi sebenarnya teman-teman udah banyak yang melakukan cleaning ya. Ini jadi yang nilai min itu cuma memang harus bisa dilakukan update ya. Jadi ditambahkan ini. Tapi sebenarnya kalau rata-rata yang kita fokus nih ya data banyak nih yang kayak Kalipari 40 lebih ya. Baru juga data Yudo 2000, ini Pujakusumo, ini Bulawang tinggal sedikit ya, kurang 141. Sebenarnya bukan kurang sedikit dari Bisa nilainya. jadi realnya segitu, Mas. Ya mungkin seperti itu. Mungkin. Nah, di Oh, kir atau 5.000. wakil ambil 5.000 ya. Jadi Monte ini pakai saji udah 1000-an, tumpang udah ini. Mas Det, lawang itu berarti min 98 itu apa Mas Det? Berarti Lawang. jumlah Lawang di BBM bawah, Mas. gimana Mbak? Lawang. Ah, oh Min bagus 9. malah. Jadi udah clean itu berarti. Jadi datanya BBM-nya dibandingkan proyeksi kurang. Jadi mungkin jenengan tambahkan varietas varietas sopo no, Mbak, sopo no gendut. Saya tak boleh anak emang sopo kono ya. Iya. Boleh. Tapi nggak apa-apa Mbak, dibiarin aja ini Oke. 98. Wis gak apa-apa kowe Mas Det timbang aku kuat. Jadi aku gak perlu ke dinas gak apa-apa ya. Ya, yang Oke, penting sudah di cleaning ya, Bu ya. Sudah tidak udah ada kok. yang double, sudah dipastikan boleh. Ya. Tapi yang masih Iyalah, ragu-ragu, aku masih banyak yang double. aku diuber-uber bok iki lho. Kenapa? Apa kamu ya? Iya, padha wae Sama gitu. sampean Berbalik. Mbak. Iya, Semuanya sampean diuber-bok. PMP iki lho Langsung curhat kabeh kan langsung curhat kabeh lho kan langsung curhat kabeh lho kan. Sudah, Iya, tadi Teh. udah technical meeting saya Pelatihan sama deh. Kak Yang duwe Dirin, urung Pak. dicairno ngenteni desk dhisik. Aduh. Oh. Waduh curhat sampe sruduken ambek wedhusmu men. Yuk Mary, jangan lupa satenya ya kalau ke sini. Disuruh pesan, Mas. Kalau sate sama Lihat gulainya dulu tuh. lawang, lihat dulu lawang. Bulu Scroll lawang, Mas. down. Bulu lawang. Nanti saya, Sorry aku masuk ini, Mak. Soalnya nanti saya share lagi nanti ya. kader. Nanti saya share nanti. 141. Itu 141, Mbak. Apa nih, 161 itu kurangi ya? Gap-nya. Gapnya. Iya, gap-nya. Oh, aku kurang apa lebih? Kurang. Kurang. Ya wis Teh. Jenengan yakin sakmono ya jadi supaya sakmono yuk. Proyeksi ini kan Lah, segitu. Iya, dia kamu kurang 100, petangkulo siji aku kurang 100. Ayo iso apa gitu. Ya, tapi kan aku tak cleaning, lumayan lah. Bu Meret sudah cleaning, Bu? Sudah, yang Oh, paling banyak sudah. kemarin kan dari Desa Sukanyar, tahun Pajak. 2023 sudah saya cleaning. Oke. Kurang 100. Kurang 100. Itu aja. Oh iya, api Mbak. Api yuk Mer. Lumayan. Sip. Iya. Mungkin yang masih ribu-ribuan ini ya. PR-nya ya. Oke. Atau nanti kalau apa gimana Mbak Nit, Mbak Ella, Mbak Phil, kalau misal Mbak Ki, kalau cukup hanya nanti di via ini apa dikirim via email gitu, kita ingin ini terserah lah, nanti ya, yang penting dijadwal gitu ya. Dijadwal dulu. Kalau Hmm. memang teman-teman mau ke dinas ya malah bagus, lebih cepat. Nanti sama-sama clear-nya di sini selesai gitu loh. Hmm. Tapi kalau memang berhalangan hadir di 3 hari itu bisa dikirimkan filenya, nanti kita bantu entry dari sini. Kalau memang sudah yakin cleaningnya sudah memang balitanya segitu dan sudah tidak ada yang double, dipastikan NIK juga sudah menggunakan NIK asli, ya monggo. Tidak ke dinas pun tidak masalah. Tapi kami memfasilitasi begitu. Siap. Ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ini tumpang juga udah nih, tumpang udah selesai clean dia. Tumpang Mbak udah. Yun,
Dalam, nggih, nggih. Berarti itu kan nanti semisal teman-teman apa namanya memang benar-benar berhalangan hadir, nanti berarti yang dikirim ke kita itu yang fixnya ya. Iya, yang sudah fix. Yang kira-kira tadi tuh ya yang sudah dipandu sama Mas Dedi tadi kan ada beberapa yang harus di delete Di itu delete. ya. Nah, Berarti itu kita udah harus yang fix kira-kira yang mana yang perlu dimasukkan kan iya, gitu. Jadi betul. gitu. Kita tinggal masukkan aja pakai akunnya dinas. Oke, makasih. Gimana teman-teman Pusmas? Bu Jupe, mana ini Bu Jupe suaranya nih? Saya belum dengar suaranya Bu Jupe. Bu Ju? Oh, mungkin ya lagi kegiatan. Oh, ini ada pertanyaan dari Karangploso. Untuk kader yang sudah terlatih antropometri bisa yang dilatih dari PKM saja, oke. Maksudnya gimana ini, Mbak? Enggak, untuk yang pelatihan kader, apakah misalnya kan kita kadang ada refreshing kader itu kita refreshing tentang pengukuran antropometri, apakah itu yang dimaksudkan ataukah harus yang khusus pelatihan begitu, bersertifikat atau apakah bagaimana? Ini untuk yang dientrikan di kelengkapan posyandu, toh, Mbak? Iya. Oh, semua kader, Mbak. Oh, berarti semua kader, jumlah semua kader. Iya, yang di posyandu itu. Boleh Oh, boleh semua kader saja yang dimasukkan. Jadi itu kan memang mendata sarana prasarana ya, termasuk kan SDM juga begitu. enggak, maksudnya kan tulisannya yang sudah terlatih pengukuran, Oke, walaupun tidak ada sertifikatnya nggak apa-apa, dimasukkan semua aja ya. dimasukkan aja. Tapi kan sudah terpapar semua toh? Iya, insya Ya, Allah. insya Allah sudah. Walaupun sudah ada yang lama, ada yang baru. Oh iya. Oke, Oke. makasih. Oke. Ada lagi? Mbak Anis, mungkin nambahin dikit ya. Memang kita nggak perlu yang ada sertifikatnya, tapi kalau bisa yang memang benar-benar tersosialisasi dan bisa. Takutnya nanti kalau misal ada pemeriksaan atau gimana, pada saat ditanya malah nggak bisa. Asalkan sudah dipastikan memang benar-benar bisa dan paham, ya udah itu dimasukkan Mbak Anis. Ada yang kalau semua muanya sih koyo yo, kalau paham semua muanya koyo yo, gak menjamin 100% ini yo Mbak yo. Gimana? Kalau yang seperti yang di penilaian kader kah? Jadi anu sing itu pelatihan 25 kapasitas kader itu ono sing penilaiannya barang ngono iku. Ndak, apakah perlu seperti itu? Apa Enggak sih Mbak, enggak rigid kayak gitu sih. Cuman paling enggak ya ya perihal dipastikan bisa. sosialisasi. Heeh. Dia udah Kalau paham gitu paling enggak kan. Gimana paling enggak itu bisa on off. Nah, kayak gitu nanti malah enggak ngerti plus. oke. Nah, kalau pelatihan kan langsung semua kader satu desa. Kalau Iya. misalnya per desa ya kita pertemuan terus refreshing untuk antropometri gitu kan. Tapi pas kemarin pas nerima awal-awal itu kan Mbak Anis sosialisasi ke semua kader kan Mbak? Iya, Pas ngasih. sudah. Nah, Terus iya. Oh. waktu pengambilan, kalau pas pengambilan itu perwakilan saja sih. Oh, perwakilan Yang aja ya. misalnya Perposyandu perwakilan yang ngambil, nanti itu yang kita latih gitu. Tapi Hmm. per desa kita keliling untuk pengukuran untuk antropometri. Cuman yang beberapa untuk yang baru ini ada yang sudah tersosialisasikan lagi ke semua kader, ada yang desa yang belum gitu sih. Untuk yang antropometri baru loh ya. Yang kalau yang perwakilan masing-masing desa sudah. Atau kalau gini aja Mbak, nanti Mbak Anis bisa koordinasi sama ketua posyandunya. Nanti suruh ngajari aja. Nggak harus nggak harus Mbak Anis. Tapi paling nggak nanti bisa gitu loh Mbak.
Iya, coba sih. Cuman kemarin beberapa waktu kan perwakilan itu kadang kadernya ya cuma diserahkan alatnya aja, nggak disosialisasikan gitu. Jadi pas keliling ke posyandu ya sekalian tak refreshing lagi caranya gitu sih, Mbak. Sosialisasi lagi caranya. Karena ada beberapa yang nggak paham karena cuman sama ketua kadernya dibagikan, didistribusikan tapi nggak diajari caranya. Ada yang seperti itu. Ada yang diajari, ada yang enggak waktu yang perwakilan untuk penggunaan alatnya. Ya sih, soalnya kan intervensi serentak ini kan masih baru. Takutnya nanti kalau misal ada apa namanya kunjungan atau apa gitu loh, Mbak. Ya alangkah baiknya sih kalau misal ada sosialisasi terbaru gitu sekalian aja. Kan sama ada ILP juga kan harus bisa juga semuanya kan, Mbak. Nggih. Ya, Iya, nanti coba. ya wes nanti di Ya, ini 5.000 ya. Nggih, Mbak. Oke, Mbak. Makasih. Sama-sama. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi teman-teman sebelum kita tutup Zoom kita hari ini? Ini sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya Zoom hari ini akan ditutup oleh Bapak Kabid Kesmas. Monggo Bapak Gunawan disilakan. Baik, terima kasih moderator. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah banyak membahas tentang hal terkait dengan klinik data yang menjadikan salah satu strategi kita untuk menyempurnakan data inputan di EPPKPM. Selanjutnya kami berharap di kesempatan nanti kita untuk melakukan pertemuan di tanggal 19 hingga tanggal 21 untuk bisa dimaksimalkan untuk teman-teman yang sudah sempat melakukan cleaning sendiri, itu lebih bagus lagi dalam arti bisa tinggal kita selesaikan atau bisa tetap berkonsultasi dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan. Yang mengalami kesulitan bisa kita bersama-sama nanti diskusikan di pertemuan di Dinas Kesehatan. Intinya kami sangat apresiasi terhadap apa yang sudah rekan-rekan sekalian lakukan. Mudah-mudahan hasilnya ini nanti bisa menjadi bahan informasi yang cukup bagus, sekaligus nanti bisa menjadi bahan kajian serta bisa menjadi bahan pembuatan kebijakan. Ada satu hal yang ingin saya titipkan sebelum saya tutup. Kami berharap sekali pernah kami ditanyakan mengenai masalah progres dari hasil intervensi, di mana selama ini kita belum pernah secara detail untuk mengevaluasi intervensi yang kita berikan. Untuk itu mohon bantuan dari teman-teman sekalian untuk mengingatkan kembali untuk beberapa bentuk-bentuk intervensi yang sudah kita laksanakan, progres dari hasil pendampingan maupun bentuk intervensi yang sudah kita lakukan untuk bisa dikuatkan lagi dan dilaporkan kepada Dinas Kesehatan. Salah satunya di beberapa kesempatan kami sudah mendistribusikan tentang PKMK dan kami berharap nanti dari masing-masing puskesmas untuk bisa melaporkan dari hasil intervensi melalui PKMK-nya itu kembali sebelum dilakukan tindakan dan pasca setelah diberikan intervensi. Karena ini nanti juga menjadi bahan advokasi kami pada saat untuk kembali mengusulkan penyediaan PKMK maupun produk-produk intervensi lainnya yang akan kita gunakan di dalam intervensi stunting. Dan untuk di pertemuan berikutnya nanti juga akan ada kegiatan pertemuan yang membahas tentang intervensi. Jadi kami berharap sekali teman-teman bisa memberikan informasinya kepada kami supaya kami bisa menjadi bahan kajian bagi kami. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gunawan atas pembukaan dan penutupannya pada hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan
dan nantinya untuk Kabupaten Malang bisa mendapatkan hasil yang optimal. Tadi lupa ya, belum dibuka dengan berdoa. Marilah kita tutup juga dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari Dinas Kesehatan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,